Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram. Dan linknya udah saya kasih ya di deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Memang tempatnya terbatas, hanya 10 saham aja setiap harinya. Tapi jangan khawatir, nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi teman-teman bisa ngintip nih hasil screenernya Wisdom and Invest, barangkali bisa mendapatkan saham-saham yang bisa mendapatkan cuan. Oke, saya akan disclaimer juga bahwa semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Kita akan mulai. Saya share screen dulu. Nah, ini toolsnya Wisdom and Invest yang bisa diakses lewat Telegram. Jadi bisa lewat HP ataupun laptop dan di mana aja, kapan aja ya. Yang penting ada Telegramnya. Kita mulai aja langsung tanpa berlama lagi dari saham yang pertama yaitu SEN. Di sini saya ada pakai 3 chart ya yang paling sering saya pakai yaitu chart Win, ini perintahnya slash Win Sen, dan SD Sen itu supply and demand. Jadi kita bisa ngelihat kalau di supply and demand ini di bagian bawahnya itu ada foreign flow. Kalau yang Win ini mewakili technical analisa atau price action-nya. Untuk HKQ ini mewakili action dari pelaku market ya. Jadi kita bisa ngelihat apakah harga lagi mau naik atau mau diturunin gitu. Jadi kita bisa ngelihat seberapa besar yang HK dan seberapa besar yang HQ. HK dan HQ udah paham lah ya, hajar kanan dan hajar kiri. Nah, untuk si Sen ini memang nih tega ya bandarnya ya. Jadi dia dijebolin, kemarin dijebolin support nih, ada support dijebolin, hari ini pun dijebolin ke bawah, lagi bikin low, habis itu baru dinaikin sampai 14%. Wow, ini nih tega sekali. Ini benar-benar definisi nurunin penumpang ya. Memang terlihat dari sini, ini ada 4 candle dengan volume yang kecil sebenarnya. Cuma memang ya serem juga ya, kalau dari sini ke bawah ini minusnya lumayan dalam. Hari ini dia sudah di area resist lagi, jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya ada yang masih punya, misalnya entry kemarin pas di area support dan nggak kebuang, lalu hari ini masih akhirnya jadi cuan, maka jangan lupa untuk taking profit, karena di area resist, barangkali dia tidak mampu lagi ya, ini lagi di resist, barangkali dia tidak mampu untuk breakout lagi. At least jualnya separuh aja, jadi kalau misalnya besok dia bikin higher high lagi, atau testing MA 200 kan lumayan ya, seenggaknya masih ada separuh untuk di-swingkan, tinggal dipasangin trailing stop-nya. Resist 254, supportnya resist selanjutnya di 270, ada MA 200, dan untuk supportnya kalau menggunakan garis win ini support 240 ya, ini kita buletin aja. Lalu support selanjutnya ada di 226. Hari ini jadi muncul segitiga hijau lagi, pixel hijau-hijau, momentumnya ada tapi nggak begitu besar ya. Volume naiknya juga lumayan gede, jadi moga-moga sih kalaupun koreksi at least nggak banyak-banyak, dan dia mampu ya untuk testing MA 200-nya ini. Yang mau entry, maka hati-hati, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu jangan terlalu FOMO ya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena marketnya ini lagi volatil banget. Kayak di sini ya, kemarin sudah breakdown, lalu dia naik lagi. Ini banyak hari ini saham-saham yang sudah breakdown, akhirnya kembali lagi naik ke atas. Nah, jadi jangan terlalu mengambil keputusan atau action terlalu cepat. Supportnya tadi udah ya, saya info, resistnya juga sudah saya info. Lalu kita lihat foreign flow-nya sih nggak ada. Dan untuk HKQ juga nggak gimana-gimana banget. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa kalau yang udah cuan, jangan lupa taking profit. Kalau yang baru mau entry, maka jangan terlalu terburu-buru ya. At least jangan lupa gunakan area VWAP. Ini VWAP 234, ini jauh banget di atas VWAP. Jadi banyak banget saham hari ini memang yang berada di atas VWAP-nya atau harga rata-ratanya. Oke, selanjutnya
Oh ya, bagi teman-teman, saya dengar ini banyak yang bilang bahwa YouTube-nya kualitasnya agak low. Jangan lupa ya untuk di ini nih, saya akan kasih tips. Misalnya teman-teman, kalau misal yang kualitasnya low bisa di ini ya. Biasanya di sini nih settingannya sebelah sini ya, setelan. Bukan subtitle. Setahu saya di bagian sebelah mana ya, itu ada yang iniin kualitasnya. Jadi kita bisa dijadiin high definition, jadi HD. Kalau nggak salah di settingan sih, tapi di sini belum muncul karena mungkin iklan ya. Coba teman-teman tes sendiri yang merasa bahwa kualitas videonya itu rendah. Sebetulnya itu hanya di masalah settingannya aja. Oke. Next selanjutnya ada ADMR. ADMR ini memang udah waktunya koreksi sih ya. Nah, ini udah mulai mendekati area win line. Kalau dia mantul, ini teman-teman boleh spekulatif buy karena dia masih menarik. Kalau area dia breakout-nya sih sebenarnya di daerah sini ya. Tapi mungkin nggak ke area sana. Yang penting teman-teman pastiin dulu sampai ada pantulan atau pembalikan arah. Kalau ini kan dia masih lower low. Kalau mau spekulatif sih nggak apa-apa, karena memang dia lagi di area support juga. Cuma kalau dia bikin lower low lagi, maka sebaiknya disiplin juga untuk exit ya. Tunggu aja sampai ada pembalikan arah, baru spekulatif buy lagi. Supportnya ini berarti di area win line 2413. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksinya. Kalau support ininya, sebentar saya bantu cek. ADMR. Supportnya itu di low candle yang besar itu ya, karena ini sebenarnya termasuk inside bar, yaitu 2420. 2420 itu harga low yang candle hijau besar ini. Selama dia masih bertahan di atas 2420 ini masih oke, masih bagus. Untuk resistnya yaitu di 2870. Kalau dia breakout lagi dari 270, nah ini bisa juga buy on breakout. Atau mau spekulatif buy di 24, berapa itu tadi? Yang 2420 itu juga boleh ya. Atau gunakan area VWAP nih. Entry-entry-nya di dekat VWAP atau di bawah VWAP itu lebih oke lagi. So far masih oke, foreign flow-nya masih ada. HKG sih tidak oke ya. Tapi kita utamakan adalah price action atau pergerakan harga atau teknikalnya dulu. Kalau teknikalnya masih oke, maka silakan. Harusnya sih ini udah dari lama ya, sejak lama banget entry-nya. Kalau sekarang sebenarnya udah high risk banget. Jadi jangan lupa atur money management-nya, jangan terlalu banyak-banyak dulu ya. Selanjutnya ada Hexa. Hexa, oh sebentar. Tadi CENT liquid nggak ya? Saya lupa lihat. Oke, masih liquid. Nah, si Hexa ini tidak liquid ya. Dia tidak liquid. Di sini kita bisa lihat total transaksi di 3 miliar dan rata-rata transaksinya atau ATT itu average total transaksi ya di 1,8 miliar. Jadi belum begitu liquid-liquid banget. Biasanya saya sih mengambil di range ya 3 lah, ATT-nya 3 ya, pokoknya dia semakin menanjak aja, semakin menjadi liquid. Mau gorengan nggak apa-apa, tapi yang penting dia bisa liquid ya, jadi transaksinya juga lebih enak. Kalau ini di sini ada supportnya di sebelah sini, harus lihat dulu. Kalau dari sinyal win sih udah exit nih, ada segitiga merahnya. Entry-nya yaitu saat di sini, waktu awal-awal dia breakout ya. Dia di atas garis win line, dia ada pixelnya hijau-hijau, ini di area sini ini, sebelah sini ya. Dan momentumnya semakin menanjak, ada momentum biru semakin menanjak. Harusnya sinyal entry-nya adalah di sebelah sana. Lalu saat ini sudah sell, statusnya sell dengan floating profit-nya yaitu 19 dengan profit, bukan floating lagi, udah kena profit nih. Jadi taking profit 19,9%. Kalau terlambat sedikit ya belasan persen masih oke lah ya, lumayan. Bagi yang sudah kena TS, it's okay, nanti cari lagi titik entry-nya kalau dia masih bagus. Kalau dari candle-nya sih kelihatannya agak kurang oke ya. Candle bearish, volumenya besar, tapi kita lihat dulu dia lagi on support, apakah dia mampu bertahan di supportnya ini. Si Hexa.
yaitu di 5.800. Ini ada support 5.800. Jadi kalau dia turun ke bawah 5.800, jadi kurang oke ya. Dia semakin terus bikin lower low dan tidak oke nih. Kecuali dia mampu breakout dari downtrend line-nya ini. Itu baru oke kembali. Momentum sih masih ada, cuma selama dia tidak bisa breakout dari downtrend line, tidak oke. Hexa, kita lihat foreign flow-nya tidak ada, dan HKQ juga tidak begitu oke. Ya, yang udah punya ingat, jangan lupa pasang trailing stop atau taking profit silakan. Kalau yang baru mau entry, mau spekulatif silakan, tapi harus disiplin ya untuk exit kalau dia breakdown. Selanjutnya ada Sochi. Untuk Sochi, kita lihat ini juga nggak begitu liquid, rata-rata transaksinya yaitu di 3,8 miliar. Total transaksi hari ini sih main gede. Nah, kalau gede, candle merah, volume gede sih agak kurang oke ya. Momentumnya kita lihat ini berupa titik pink dan yang bar berwarna biru juga semakin melemah, jadi agak kurang oke. Ini trennya lagi sideway nih, karena tidak ada momentum. Momentumnya berupa titik pink, biasanya dia sideway. Antara sideway-nya kecil atau sideway-nya jadi besar, si Sochi ini. Jadi hanya bagus kalau dia breakout ya, dari 230, artinya dia breakout dari area sideway-nya. Coba saya lihat tren besarnya dulu. Iya nih, masih sideway banget. Oke, ini masih belum begitu oke nih si Sochi. Supportnya kita lihat 202, ini ada support 199, juga ada MA 200-nya. Di bawahnya lagi juga ada support. Sebelah sini 192 dan 186. Ini supportnya berlapis dan sideway-nya lumayan besar, jadi jangan lupa hitung ya risk reward-nya teman-teman, seberapa besar risk-nya, dan disiplin untuk pasang trailing stop-nya. Untuk resist ini tadinya tidak mampu ya, dia tidak mampu breakout dari sini, ini yang menjadi resist yaitu 216, di 223 ini buletin aja sesuai dengan fraksi, ini juga ada resist, dan di 230 itu resist juga. Foreign flow-nya sih bagus, tapi walaupun ada foreign flow, selama dia tidak mampu breakout dan harga tidak dinaikkan, maka tidak oke ya, belum oke-oke banget. Kalaupun mau spekulatif, maka spekulatifnya di area support supaya risk-nya tidak begitu besar. Nah, si Sochi HKQ juga tidak begitu oke, belum oke ya, karena grafiknya masih menurun. Next, setelah Sochi ada keras. Keras ini cukup menarik. Karena breakout hari ini kerasnya breakout, volumenya semakin meningkat, momentumnya meningkat, ini menarik. Jadi moga-moga dia bisa testing MA 200-nya nih. Nah, ini major trendnya sebetulnya masih downtrend ya. Jadi watch out di downtrend lainnya yang secara major. Khawatirnya nanti dia kejedot dan akan koreksi. Jadi teman-teman hati-hati. Oke, yang ingin entry spekulatif maka bisa buy on weakness aja di area VWAP. Ini VWAP-nya di area 400 tuh. Support ini juga ada 402. Support di bawahnya lagi ada 386 dan 370. Win line-nya sih agak jauh di bawah ya, 365, tapi it's okay selama dia masih bagus, artinya dia memang harus berada di atas garis win line. Moga-moga kalaupun koreksi, maka ke area-area VWAP aja atau di maksimal di 386 ya, moga-moga supaya dia sehat membentuk candle higher high. Lebih bagus lagi kalau besok langsung higher high menuju MA 200. MA 200-nya di 453 nih. Ini angkanya ya, 453, tinggal dibuletin aja sesuai fraksinya. Foreign flow, ini karena tidak begitu liquid, kita bisa abaikan dulu foreign flow-nya. Ini weekly-nya nih, saya mau kasih lihat bahwa dia masih ada downtrend line ya. Di sini ada major downtrend line tuh. Jadi di sinilah resistnya secara weekly 448, lebih oke kalau dia sudah breakout ya 448, maka cukup menarik.
Untuk haka-hakinya juga masih belum gimana-gimana banget. Walaupun kemarin sempat ada satu bar hijau gede, tapi rata-ratanya yang garis hitam itu masih menurun ya. Next, setelah keras ada dewa. Dewa harusnya sudah pada cuan nih, tinggal pasang trailing stop aja. Dewa, wajar koreksi ya, karena udah naik berapa hari itu, 1, 2, 3. Jadi wajar aja kalau udah koreksi, moga-moga nggak ada teman-teman yang entry di area pucuk ya. Nanti kita pantau lagi di area support, misalnya di area 60 ini, atau di garis win line-nya 58. Kita lihat apakah dia akan mantul, kalau mantul maka menarik ya, untuk kita spekulatif buy. Hari ini candle-nya candle merah dan volumenya gede, jadi agak kurang oke. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit kalau misalnya masih ada yang nyangkut di pucuk ya. Jangan lupa entry-nya sebaiknya di support supaya lebih low risk. Karena agak kurang oke nih. Seperti di sini ya, candle merah, volume besar, maka dia akan koreksi lagi. Mendingan kita entry-nya di agak bawah. Ini momentumnya sih masih cukup oke. Coba kita lihat foreign flow untuk saham gorengan, mendingan kita nggak usah lihat. Dan HKG memang hari ini buangan ya, itu satu bar merah besar. Next ada DGIK. Kita lihat The Gig masih menarik, dia masih di atas garis win line, dia masih, ini memang jadi merah satu, tapi it's okay ya, karena candle-nya juga masih higher high. Momentumnya juga masih bagus, volume juga semakin meningkat. Meningkatnya di sini nih. Nih ya, rata-ratanya semakin meningkat, jadi cukup menarik. Support di 198, 193, kalau di bawah 193 jadinya tidak menarik lagi. Resist, tadi saya belum info resistnya ya, resistnya maka di harga high kemarin nih. Dekik, dia harus mampu break high baru oke. 212 kalau breakout maka dia berpotensi menuju 226 sampai 235. Foreign flow, ini karena cukup liquid maka oke. Ini ada foreign flow-nya harinya hari ini aja ya, ada net sell. Selama rata-ratanya sih masih meningkat nih garis abunya. Jadi semoga masih serius untuk naik. HKG sih cakep tuh. Seperti inilah yang bagus ya. Jadi dia hijau-hijau-hijau dan grafiknya tuh semakin meningkat. Next setelah The Gig, BEPS. Untuk si BEPS sebenarnya saya agak kurang suka ya, karena dia kan tidak mampu bikin high lagi nih. Volumenya juga agak kurang oke ya, karena volumenya terlihat seperti tuker-tukeran barang, entah ini apakah repo atau memang bandarnya yang cuma tuker-tukeran barang aja, bukan repo tapi tuker-tukeran barang gitu. Jadi kurang oke ya, dari bentuk volumenya yang candle kecil-kecil tapi volumenya seperti ini udah terlihat banget. Lalu ini kan high, dia terus bikin lower high. Ini high, di sini lower high, di sini lower high, sini lower high lagi. Jadi kalau dia nggak mampu breakout dan bikin higher high, maka jadi tidak oke. So hati-hati di area-area supply atau area supportnya ya. Support di 4330, 4060. Nanti kita cek lagi nih. Momentumnya sih memang ada perbaikan dan jadi titik pink. Cuma secara price action-nya kurang enak nih. Ini kita lihat di chart yang foreign flow aja ya. Foreign flow sih udah pasti nggak ada. Ini terus menurun. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Hati-hati jaga di support ini nih. 3.900 sampai 3.750. Mau spekulatif silakan. Sehingga risknya sih lebih kecil ya. Jadi kalau breakdown dari 3.750, disiplin untuk exit. Kalau misalnya dia berhasil mantul, maka saran saya sih copet aja. Karena selama dia tidak membentuk higher high, jadi dia harus lewatin sini baru bagus ya. Dia harus bikin seperti ini, tangga ke atas itu baru oke.
Kalau ini dia tidak membentuk tangga ke atas, dia malah testing terus area supportnya. Jadi di sini testing, 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 di sini testing. Kalau di sini testing dan jebol, maka bye-bye. Oke? Jadi BEPS hanya untuk copet aja bagi ada yang entry. Nah, nih dari haki-hakinya pun terlihat ya bahwa ini tukar-tukaran barang. Jadi mungkin teman-teman sebagian ada yang mengira, bah ini oke nih hak-haknya bagus, ya hijau-hijau semua dan terus meningkat. Tapi enggak begitu ya, karena dari volumenya kelihatan bahwa ini tukar-tukaran barang. Kalau mungkin teman-teman ada yang bisa baca broksumnya, coba dicek ya broksumnya. Saya belum ngecek sih, cuma dari bentuk volumenya aja udah terlihat mencurigakan. Jadi secara bandarmologi ini tidak oke. Secara volume apa? Jadi hanya kita bisa gunakan teknikal. Jadi kalau teknikalnya jebol, supportnya jebol, sebaiknya disiplin ya. Next ada MTDL. Untuk MTDL ini kayaknya masih majornya trennya downtrend juga ya. MTDL. Oke. Dia habis breakdown ya, breakdown dari tren besarnya, ini high, ini lower high, jadi agak kurang oke kalau dia tidak bisa bikin, kalau dia nggak bisa testing sini lagi, itu agak kurang oke ya, artinya dia bikin lower high lagi. So watch out untuk MTDL-nya, hanya akan bagus kalau dia breakout dan bikin higher high lagi. Momentumnya sih lagi berupa titik pink untuk short term ini, artinya dia sideways dulu, mungkin di area sini ini ya. Ini karena dari kemarin dia kepentok di situ terus, maka ini menjadi resist, ini menjadi support. Support 640, support 640 dan resist di area 705 nih. Jadi tektokin aja di range area sideways-nya itu, silakan. Kalau jebol berarti kurang oke ya, karena jebol area sideways sekaligus MA 200-nya. Di sini sih ada support lagi. Di sebelah sini support lagi. Di area berapa tuh? 600-an ya. 620 kayaknya tuh. MTDL. Iya, betul. 620 ya. Itu area supportnya. Resistnya tadi 705. Di sini nggak ada foreign flow-nya. Ini secara weekly sudah tidak oke. HKK juga tidak oke ya, karena grafiknya masih terus menurun. Walaupun kemarin ini ada satu bar, tapi kalau baru satu bar doang, belum tentu dia akan serius. Contohnya kayak di sebelah sini ya, ataupun di sebelah sini ada satu bar hijau, tapi secara grafik rata-ratanya dia masih menurun. Kalau dia memang oke lagi, artinya dia akan hijau-hijau, semakin menanjak, dan dia akan membentuk higher high. Jadi ini hanya akan oke kalau dia sudah breakout dan bikin higher high. Setelah MTDL ada MPPA. Oke, untuk MPPA tidak ada momentum, jadi dia masih bergerak sideways. Coba saya cek apakah. Nah, di sini ada support trend ya. Bisa jadi dia akan testing support trend dulu, baru mantul. Yang ingin spekulatif, maka nunggu aja di support trend. Tapi ingat, mantul dulu ya, baru spek buy. Kalau nggak mantul, maka dia akan ke support 290 atau bahkan jebol lagi ke bawah. Resistnya, tunggu, berarti ini tadi supportnya di area 300 ya. Support trendnya di area, ya di area 300-an. 300, lalu resistnya ada di 426 dan high kemarin MPPA 450 itu resistnya. Kita intip secara weekly ya. MPPA weekly dia sebenarnya masih ada major downtrend-nya, jadi harus watch out di area major downtrend lainnya. Kalau misalnya dia menuju ke area sana dan nggak bisa breakout, maka teman-teman jangan lupa taking profit dulu ya di area 458. Jadi si MPPA ini lebih bagus kalau dia sudah ke atas ini nih. Jadi dia bikin higher high
dan breakout ke sana. Nah, itu baru bagus ya, baru oke. Secara major trend. Kalau teman-teman stylenya swing, itu baru oke. Kalau enggak ya berarti fast trading aja. Foreign flow-nya nggak ada nih, udah kelihatan, nggak ada hijau-hijau sama sekali. Hak-hakinya ini saya agak ragu apakah dia valid. Jadi kita gunakan teknikalnya aja ya. Kita gunakan chart win-nya. Setelah MPPA, oh udah selesai. Itu adalah saham ke-10 yang di-request sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan kita masuk nih ke screenernya Wisdom and Invest. Bagi yang mau ngintip, stay tune sampai akhir dan kita akan bahas satu-satu sahamnya ya yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Memang sahamnya nggak banyak ya yang masuk screener karena indeksnya juga lagi begini. Jadi kita intip dulu indeksnya, bagaimanakah kondisinya setelah IPO Goto. Jadi kurang lebih kondisinya mirip nih kayak waktu IPO-nya buka ya. Setelah IPO buka, kondisi kompositnya, kondisi IHSG-nya juga kurang lebih mirip-mirip seperti ini nih. Jadi ditopang sama saham yang big cap, karena market cap-nya gede ya si Goto itu, mungkin maninya lari ke Goto, jadi saham-saham yang lain terkoreksi, sekarang Gotonya koreksi, akhirnya saham-saham banyak yang mulai naik. Itu hanya kecurigaan saya aja sih. Jadi foreign flow-nya sih sebenarnya masih ada ya, tapi kelihatannya sahamnya tuh banyak yang nggak kemana-mana. Nah, nanti kita lihat sebenarnya aliran uangnya kemana sih, gitu. Ini selama bertahan di atas garis win line, ini masih oke, menarik. Indeks kita masih uptrend. Kalau dia breakdown dari channel up-nya itu udah kurang oke ya. Ingat, perbanyak cash-nya, jadi sahamnya mulai dikurang-kurangin kalau seandainya dia breakdown dari trend line-nya. Lalu kita lihat apa lagi ya, sebentar. Kita cek screener. Screener all time high-nya tadi nggak banyak, saya udah sempat ngintip sih. Screener all time high nggak banyak yang masuk. Hanya ada AMRT yang menarik, ini kurang. IMPC soalnya udah terlalu tinggi banget dan kelihatannya itu volumenya hanya tuker-tukeran ya. Jadi agak risky untuk saham seperti ini. Lalu yang lainnya agak kurang juga. Jadi hanya AMRT yang all time high. Kita intip, sekarang ada screener baru, yaitu 5APH. Fungsinya si screener ini adalah mencari saham-saham yang mendekati all time high. Jadi bisa aja sahamnya mungkin udah all time high, tapi lagi koreksi. Jadi menarik ya untuk kita lirik. Jadi kita lihat, ini ada saham-sahamnya, ada beberapa. Cuma saya nggak akan bahas semua karena waktunya terbatas. Saya akan cari yang cukup menarik. Kalau screener HKKI ini, isi screenernya ada BBRI, BBNI, GZCO. Nanti kita ini ya, bahas ya GZCO-nya. Saya juga akan share NBSA. Jadi kita lihat aliran foreign-nya NBSA. Weekly ini sebetulnya dia screenernya berarti hitungannya per week ya. Jadi dihitung dari Senin sampai hari ini. Kita gunakan yang ini aja. Biar kelihatan dalam 2 hari ini sebenarnya aliran uang asingnya itu kemana. Nah, ini ada TLKM, BBRI, ASII, ya, BCA, BNI, Antam, Adro, ADMR, Indi, dan bla 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 bla. Banyak nih. Oke, kita akan mulai bahas yang pertama, GZCO. Hari ini sayangnya GZCO-nya tidak ARA. Jadi besok harus watch out ya. Kalau tadi ARA nutup, itu oke. Tapi kalau misalnya ARA-nya tidak nutup, ini berarti ada yang buang barang nih tadi, GZCO. Kita cek di 5 menit biar kelihatan. Ada. Nah, enaknya menggunakan si HKKI ya seperti ini. Karena kita di time frame kecil, terutama untuk trader yang ingin fast trading, jadi hanya jump in ketika harganya mau dinaikin. Jadi nggak menunggu lama-lama ya. Ketika dia ada frekuensi, terutama saat dia lagi sideways begini, kita bisa jump in. Apalagi kalau sudah mulai ada kelihatan action-nya. Ini adalah action-nya bahwa harga mau dinaikin. Masih grafiknya terus menanjak. Ya, jadi masih oke. Si GZCO. Sempat ada buangan, tapi secara grafik masih menanjak nih. Jadi moga-moga besok masih bisa lanjut naik. Kita cek daily-nya. Secara daily, wow, tuh ya, tinggi banget. Dia juga breakout. Jadi cakep banget sebenarnya si GZCO ini. Dan sebetulnya kalau nggak salah tadi terakhir saya cek,
harga CPO itu naik ya. Jadi menarik banget memang hari ini saham-saham CPO juga bergerak naik. Kita lihat area supportnya. Supportnya di sebelah sini juga menjadi support nih. Atau enggak kita gunakan yang ini aja deh. Kita pakai yang ini aja ya. 177 itu di bulletin. Oh enggak bulletin, ini fraksi 1 soalnya. And then support selanjutnya di sebelah sini. GZCO. Bentar ya, loading. Di sebelah situ, di area 16 apa nih? Aduh. Di area 165 juga ada support ya. Low hari ini juga menjadi support yaitu 153 karena kalau misalnya dia masih uptrend artinya dia harus bertahan di atas 153, dia tidak boleh membuat new low. 153 supportnya, resistnya adalah ini ada 210, 225. Udah ATH nih sebenarnya. Oh, belum ATH ya. Oke. Itu resistnya ya 210, 225. Moga-moga besok naik lagi. Jadi candle bullish, volume gede, ini oke, momentum ada. Tuh, ini sudah sinyal valid sebetulnya, tapi ingat cara entry-nya jangan sampai salah ya. Jadi bukan di HK. Nah, kita harus atur money management karena ini jauh banget dari VWAP, yaitu di 184 VWAP-nya tuh. Untuk foreign, kan hanya baru satu, kita anggap foreign-nya nggak ada aja ya. Ini memang net buy untuk foreign-nya. Tapi kalau serius, biasanya yang saya lihat adalah asing net buy-nya itu harus ya hijau-hijau dan grafiknya terus menanjak. Baru kita anggap itu ada foreign flow-nya ya. Kita cek HKQ-nya. HKQ-nya kan udah ya. Ini HKQ masih bagus ya untuk GZCO. Next, saham yang kedua yaitu CSRA. Cek HKQ-nya. Untuk CSRA ini menarik karena dia breakout dari sini, maka menjadi support sekarang yaitu 750. Sayangnya ini masih agak nggak begitu liquid ya. Jadi ingat money management, jangan banyak-banyak ya untuk entry di saham-saham yang tidak liquid seperti ini. Rata-rata transaksinya hanya 1 miliar dan total transaksi hari ini di 3,93 miliar. Menariknya bahwa hari ini volumenya lebih besar dari kemarin. Jadi moga-moga dia volumenya akan terus semakin meningkat dan semakin liquid, maka kita tradingnya pun lebih enak ya. Dan si CSRA ini berpotensi all time high, jadi menarik banget. Momentumnya sudah mulai muncul, tapi memang berwarna biru muda. Moga-moga sih akan terus menanjak dan menjadi biru Ben Hur ya, seperti ini. Itu menarik banget. Kalau kita cek time frame besar ya, sebentar cek. CSRA weekly. Infonya sih nggak ada ya, langsung kelihatan tuh warna oranye-oranye. Tuh, secara weekly ini sebenarnya masih uptrend. Jadi selama dia bergerak dalam channel up ini, kita bisa ya gunakan strateginya by on weakness tuh di area support trend. Ini seharusnya di area support trend kita entry dan ini udah mulai mau ke area resist nih, resist 820. 820 ya, kalau breakout menarik. Kakinya sih nggak kelihatan ya. Ininya menurun, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting harganya, pergerakan harganya naik terus. Setelah CSRA, bentar saya pastiin dulu, dia beneran mau ini nggak, all time high. Iya benar ya, all time high-nya di 820. 820, iya betul. 820. Oke. Lanjut BRMS, ini juga berpotensi untuk all time high lagi. Ups. ST BRMS. Kita cek time frame besarnya juga ya. BRMS. Untuk BRMS, karena dia terus bikin higher high, jadi menarik banget. Dan hari ini dia mantul, on support dia mantul, foreign flow-nya sih masih oke. Kita lihat chart win-nya, chart win di win tuh dekat win ya. Kalau ada yang spekulatif buy, maka
Congratulations, happy cuan. Winline 221 di bulletin sesuai dengan fraksi, momentum masih ada. Ini memang merah satu tapi it's okay selama teknikalnya masih menarik ya. Support trend ini ada 208 untuk resist di 250. PRMS. Kita lihat weekly. Nah, weekly cakep banget nih. Dia momentumnya keren banget. Dan ini sudah ada percepatan tren ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ikut kelas donasi dan kita belajar khusus saham-saham all time high dan kita belajar strategi trend following, ini memang udah lewat ya. Jadi I'm sorry untuk teman-teman yang tidak ikut. It's okay, mudah-mudahan di lain kesempatan akan ada lagi. Ya, ini jadi trennya bagus banget. Sebentar. Jadi moga-moga dia akan bergerak terus, apalagi akan bikin tren ketiga yang semakin menukik ke atas. Jadi masih oke ya, BRMS ya. Foreign flow-nya juga oke, HKK-nya masih oke, walaupun kemarin sempat ada satu bar merah, tapi secara grafik masih meningkat. Next, seger, yang seger-seger. Kita cek secara time frame besarnya juga, biar kelihatan ya, biar kelihatan peta besarnya. Untuk si seger ini, menarik banget. Momentum sudah ada perbaikan, dia breakout ya dari 2100. Moga-moga dia akan testing lagi 2540-nya, apalagi kalau dia breakout ini semakin oke lagi. Artinya dia akan all time high lagi ya. Support tadi sudah ya, 2100, resist 2540. Foreign flow-nya sih memang nggak ada, tapi it's okay selama pergerakan harganya naik. Nah, weekly-nya kita lihat nih, weekly-nya. Trennya sudah. Sebentar. Trennya menarik. Aduh. Trennya. Nah, gitu ya. Jadi menarik. Dia mantul di winline secara weekly. Jadi moga-moga dia bisa breakout lagi. Yang mau ikutan saat buy on breakout itu juga oke. Atau mau curi start dari sekarang, mulai atur money management, cicip taruh sendal dulu. Ini banyak yang bilang titip sendal dulu juga it's okay ya. Kaki seger. Kakinya sih masih oke, cuma saya agak ragu apakah ini valid atau enggak. Jadi kita gunakan teknikalnya aja, selama pergerakan harganya masih naik, masih oke. Ini secara daily sih kalau kita lihat pergerakan harganya naik, ini juga masih menanjak ya, jadi masih oke. Next ada TLKM. Untuk TLKM, cuma blue chip ini agak lambat ya, agak lelet. Jadi harus sabar nih, ekstra sabar kalau teman-teman trading di saham TLKM ini. Secara tren, dia tren besarnya masih up dengan support di area 4450 di winline 4557 di bulletin ya, sesuai dengan fraksi. Momentumnya sih lagi nggak ada karena dia lagi sideways ya. Moga-moga dia akan breakout dan bikin all time high nih. Jadi si TLKM ini udah mau all time high nih. Foreign flow-nya luar biasa, oke banget. Ini secara monthly. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman bahwa di sini all time high-nya ya. Sini area all time high 4840 dan dia sebetulnya sudah breakout dari sini ya. Downtrend secara major. Nah, jadi dia berpotensi banget dia all time high dan bikin tren baru di atas nih. Ini foreign flow-nya memvalidasi ya. Jadi oke banget. Cuma mesti agak sabar, nggak sama kayak gorengan, dia jalannya terlalu kenceng. Selanjutnya ada BBHI. BBHI cukup menarik. Dia lagi bikin tren kecil di sini. Selama dia masih berada di dalam tren ini, teman-teman bisa buy on weakness atau buy di area support trend ya. Support trendnya itu ini lagi mantul ya. Di support trend 5641 ini di bulletin sesuai dengan fraksinya. Kalau 5.000 ke atas fraksinya 25 ya. Untuk teman-teman yang tidak paham silakan di Google aja fraksi harga saham. Nah, ini resistnya 6125 untuk resistnya.
Support selanjutnya lebih bagus sih kalau dia nggak breakdown ya, karena ini ada trend up. Kalau dia misalnya sampai breakdown, artinya dia tidak jadi uptrend lagi. Memang masih minor sih uptrendnya. Momentumnya masih oke. Ups. Ini momentumnya masih oke ya. Momentumnya masih bagus. Coba kita cek foreign flow-nya. Foreign flow-nya ini bagus. Jadi moga-moga dia akan segera breakout. Maka Haki, BBHI. Yang terakhir nanti kita mau bahas frame. Haki-hakinya cukup oke. Walaupun kemarin ada sempat buangan satu gede, tapi moga-moga ada hijau-hijau lagi dan semakin meningkat. Kita bahas friend yang lama banget nggak breakout, tapi sudah ada momentum nih. Sudah ada momentum, jadi semoga dia lancar ya jalannya ya. Memang agak lambat ya jalannya. Ini di atas garis win, centang, pixel hijau, oke, dan momentum semakin meningkat. Sama dia di atas garis win, ini masih menarik banget. Moga-moga dia segera breakout dan cus, atau bahkan dia akan testing MA 200-nya ya, amin. Mari kita berdoa bareng-bareng. Kenapa ini bagusnya? Karena foreign flow-nya udah ada nih, jadi tinggal meletus aja. Dia harus breakout 88 kali ya, baru kenceng jalannya. Kita coba cek berdasarkan data history secara weekly ketika ada foreign flow-nya. Nah, ini masih ada foreign flow, sebenarnya masih meningkat ya. Walaupun harganya begitu, jadi moga-moga sih dia akan kembali naik lagi nih. Seperti di sini udah mulai ada foreign flow-nya, tapi dia bikin lower low dulu. Habis itu baru mulai ya setelah breakout sini nih. Jadi di sini tuh. Jadi dia bikin begini, dia breakout, sideways, dan joss. Moga-moga ini juga seperti itu. Kita lihat secara weekly-nya di area sini maka menjadi support juga. Bisa aja dia akan koreksi lagi, testing support, sideways, lalu naik. Oke, moga-moga sih lancar jalannya ya. Jadi bagian tertarik untuk swing boleh, harusnya sih sudah boleh kolek-kolek dari kemarin sebelum dia breakout karena ada foreign flow-nya. Jadi moga-moga foreign flow-nya valid dan akan semakin naik ya. Moga-moga, amin. Oke. Yes, kira-kira itu aja sekian dari saya. Memang hari ini nggak begitu banyak nih. Yang masuk screener hanya ada 7 karena memang indeksnya juga lagi kurang oke ya, kurang mantap. Tadi saya udah share ya composite-nya ya. Jadi lagi candle-nya dua candle koreksi, mungkin ya karena si Goto itu. Jadi kita lihat dulu, pantau dulu sampai beberapa hari ke depan apakah nanti indeksnya masih tetap bertahan atau apakah akan terjadi perubahan rotasi karena ini sudah mulai agak kurang. Ingat, hati-hati ya, indeksnya jangan sampai breakdown dari tren lainnya. Kalau breakdown maka sebaiknya ingat teman-teman, karena bulan 6, bulan 7 sampai Oktober biasanya itu rawan indeksnya merah. Jadi akan koreksi. So, hati-hati, pasang selalu ya stop loss dan trailing stop-nya, jangan sampai enggak, karena market bisa berubah setiap saat, bisa langsung, nanti teman-teman kaget-kaget kalau nggak pasang trailing stop. Oke, semoga teman-teman sehat, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like dan share ya. Dah.